Apik ngene wong wedok ngene, sangat terlihat sangat cinta dengan suaminya. Alhamdulillah. Gus, ngapunten sedikit cerita nggih, sedikit. Piye yo, demen aku. Tak losne bulin iso cerita curhat saeneke. Lah iki ngaji apa ya apa sih Lik? Kok malah jamaah itu bebas curhat sama Gus Idam dan Gus Idam membuka diri untuk dicurhati. Piye? Saya 2013 menikah, nggih. Suami saya NO, alirannya NO. Saya mboten sebelumnya. Terus. Terus tapi kami alhamdulillah berjodoh dan menikah. Lalu kami sempat ngajinya tuh sendiri-sendiri. Jadi ayah ngaji NO, saya sendiri gitu. Siap. Waktu itu sempat berjalan beberapa kali, terus saya ikut, kalau ngaji NO tuh ikut selawatan apa dikenalkan gitu. Siap. Akhirnya saya nyaman gitu. Iyalah, ibu ini curhat kalau satu agama tapi beda aliran, akhirnya ikut suami nyaman di NU alias Nahdlatul Ulama. Nyaman dengan sholawatan, saya mengenal apa sih sholawatan dulu, ngapunten nggih, saya kenal sholawatan itu apa sih kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyapa to Danuar Badol iki nyapa to cakae. Nyapa lho kayak ngono. Badol iki nyapa lho kayak Reza kayak nyapa lho ngono. Iya terus. Aku biyen tau mikir ngono nyapa to cah iki ya yo. Nah ini Lek yang lucu ketika kata solawatan ini lapo sih kok nyanyi-nyanyi. Nah itu yang semua jamaah ketawa dan tanggapan Gus Idam tetap ceria menyambut curhatan jamaah ibu-ibu ini. Terus ya. Jadi nggak tahu fadilahnya apa, terus sholawatan gimana. Tapi terus suami tuh ngajak ngaji, ngajak sholawatan. Kami juga ada majelisan setiap Selasa malam ke Habib Hasim di Bulusan. Istimewa. Alhamdulillah istiqomah dari mulai naik motor, mulai anak 3 dulu. Masya Allah. Bertahap dulu naik mobil second, terus pokoknya bertahap sampai punya mobil bagus gitu loh Gus. Weh, bila berkait solawatan kowe oleh rungokno. Wah, hebatnya wanita ini bercerita ke Gus Idam mendampingi suaminya yang sama-sama Islam tapi beda aliran, akhirnya nyaman ikut ngaji di NU dari mulai mobil jelek sampai mobil bagus dapat berkah solawatan kata Gus Idam. Hingga sampai berjalan 10 tahun pernikahan. Terus kita kan deal-dealan gitu ya Gus. Suami itu Wah deal-dealan petong. Ya cocok aku. Ya terus. Petong piye iki Bulin? Jadi karena anaknya banyak, nggak ada rewangnya, jadi suami itu yang ngajarin agama. Terus saya ngajarin disiplin gitu, yang rapi-rapi apa gitu kan. Siap. Terus Sambil curhat ke Gus Idam, ternyata wanita ini itu penuh perjanjian, ada deal-dealan dengan suami, cara asuh anak, dan Gus Idam setuju dengan hal itu. terus saya mikir pas 10 tahun pernikahan itu, ya Allah alhamdulillah bahagianya di dunia bareng gitu. Terus saya itu belum terus ikut ngaji tapi saya belum ikrar menjadi NO gitu. Terus pas perjalanan ke Jember waktu itu saya nangis, saya bilang ke suami, ya ulah tumut ayah nggih, saya Ya mau jadi Allah. orang NO. Istimewa. Saya sampun mengenal sholawatan, saya nikmat, nyaman, jiwa saya tenang. Alhamdulillah Gus. Karena terus mendampingi suaminya selama ngaji di NU, akhirnya wanita ini sambil menangis mengakui sekarang ikut aliran NU suaminya yang dulu tidak dia yakini. Gus Idam sampai terharu. Makanya saya minta ke sini, terus yaitu saya ikrar ke suami, saya ikut gitu. Terus yo dibaiat dek gitu kan katanya. Tapi saya belum dibaiat ini Gus. Gak usah. Gak saya gitu. Mlebu ngono kok ora metu neh. Oh nggih. Nggih, pangestune nggih Gus, istiqomah. Amin. Akhirnya Lik, karena sudah nyaman di NU ikut aliran suaminya, ibu-ibu ini sering melihat Gus Idam semeliweran di TikTok, di medsos liyane dan di Facebook, dan tertarik nang Gus Idam, akhirnya datang nang Sabilu Tobah. Tapi nyaman kan selawatan. Nggih, alhamdulillah tenang. NU ini mengajarkan saya untuk mengenal Nabi Muhammad, lebih mencintai Nabi Muhammad. Terus ya Allah luar biasa pokoknya Gus. Saya Istimewa. bisa lebih mengenal Nabi Muhammad gitu dulunya tuh ya. Kowe ngentai tak kampleng lho, Caca.
kok malah keplak tenan lho. Iki Mbak Lina tenanan iki. Kowe kamplengi ayah yang lho. Lah kalau di Sabilu Toba Lik, orang terharu itu loh malah diketawain. Delok lah Gus Idam marah-marah kan akhirnya nang jamaah. Meskipun marah jadi lucu juga kalau Gus Idam yang marah. Anaknya berapa? Itu 3 tahun saya sampun 5, 10 tahun pernikahan 5 anaknya Gus. Jadi per 2 tahun per 2 tahun melahirkan. Alhamdulillah. Kesuburan nih. Berkah solawat anaknya 5. Ngeri. Dan Gus Idam terkaget-kaget Lik, dipikirnya ibu muda ini punya anak 3, ternyata 5 di pernikahan 10 tahunnya. Tiap 2 tahun hamil 1 kali jadi anak 5. Gus Idam terheran-heran. Kalau di ST ini, kalau yang malam Selasa silakan, entah itu kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu non Muslim, silakan hadir ke sini. Kalau yang malam Selasa itu loh ya, silakan. Siapa saja di sini terima. Pokok kamu itu niatnya positif, niatnya baik, terima. Nah, kalau malam Jumat ini, ya yang mau sholawatan. Tapi kalau nggak mau ya jangan hujat di sosial media dong. Nah, sudah dengarkan keterangan Gus Idam tentang pengajian hari Senin. Semua makhluk hidup boleh datang, nggak peduli agamanya apa dan aliran apapun. Kalau Kamis malam Jumat, nah itu khusus yang gelem ngaji karo sholawat. Soalnya kalau Kamis malam Jumat lebih serius, kalau Senin sambil guyon-guyon ngaji nih. Lihat kemanfaatannya ini loh, Bu Lina, istrinya Ayah Yang. Hidupnya jadi tentram, berkah sholawat, ya loh. Tapi insya Allah itu ketentraman itu yang panjenengan dapatkan di dunia ini. Tapi insya Allah ketika panjenengan terus istiqomah membaca sholawat, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyas sholah. Sungguhnya orang yang paling utama besok, yang paling VIP bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang aktsaruhum aliyas sholah, yang paling banyak membaca sholawatnya. Ayo Lik, apa yang akan kalian lakukan jika mendengar ceramah seperti ini? Sholawat merupakan tiket VIP bersama Kanjeng Nabi menuju surga, kata Gus Idam. Kak, jenengan saja ketemu saya udah nangis-nangis kayak gini. Bayangkan kalau ketemu Rasulullah. Gerung-gerung Pak Aedi. Bocah-bocah tak sikat kabeh, tak amplok dhewe. Tapi istimewa Bu Lina, seneng, bahagia nggih. Nggih, pangestune nggih Gus. Nggih. Saged istiqomah teng NU, teng sholawatan. Perumpamaan dari Gus Idam Lik, ketemu Gus Idam aja bisa nangis, apalagi ketemu Kanjeng Nabi nanti di sana bisa nangis geru-geru alias nangis histeris, kata Gus Idam. Semoga orang tua, sebelumnya belum tahu orang tua Gus, kalau akhirnya Kak, tak urusane wong tua gampang. Bolo dhewe, salame Gus Idam. Nggih Gus. Bolo akrab wong tua, kaya aku wis kenal ya ta. Lah dhewe iki lho, tokoh itu harus bisa menjadi pendingin ketika ada masalah, ketika ada api, ngono kuwi. Harus bisa menjadi air ketika ada api. Oke, siap. Mak muda ini ngaku akhirnya Lik, kalau orang tuanya tidak tahu dia pindah aliran ke NU, tapi Gus Idam bilang orang tuamu urusanku.